Harus harus gini kan? Oh, ini yang mana? Nah, itu udah belum belum ya? Nggak bisa. Ini dapat extend juga nggak bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para sepuh bini sepuh, Bapak Ibu sekalian, para jamaah kajian Jumat ke-4 ya, Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah petang hari ini kula panjenengan saged hadir kembali untuk mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah hadis arba'in sampun khatam ya. Jadi untuk malam ini kita mulai mengkaji kitab yang lain yang tentunya juga masih tentang hadis yang apa nggih? Hadis yang sirah gitu nggih. Hadis yang isinya adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ini hidup ini perlu punya cermin. Cermin kita ini siapa? Cermin kita ini adalah Rasulullah. Ini ada kitab menarik para jamaah rahimakumullah. Penulisnya adalah insyaallah beliau masih hidup di Saudi. Penulisnya adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Nama kitabnya Kaifa Amalahum Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad bermuamalah kepada mereka. Jadi ini potret sikap perilaku Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad ketika berinteraksi dengan siapapun. Jadi di sini nanti kita akan kaji dari rumah dulu tentunya. Bagaimana sikap Nabi Muhammad kepada para istrinya, bagaimana Nabi sikapnya kepada anak, berarti Nabi sebagai ayah, bagaimana Nabi sikapnya kepada para sahabat, sikapnya Nabi kepada banyak sekali. Nah ini kitabnya ratusan halaman, itu kitab Arabnya. Apalagi ini sudah diterjemahkan, panjenengan nanti bisa cari kalau kepingin memiliki. Sikap Nabi dengan orang kafir, sikap Nabi dengan orang munafik, sikap Nabi dengan kaum muslimin sendiri, sikap Nabi dengan anak-anak kecil. Ini perlu kita tiru juga, sikapnya Nabi kepada orang-orang yang ngapunten cacat. Bagaimana sikapnya Nabi? Sikap Nabi dengan orang-orang fakir, orang miskin, sikap Nabi dengan orang-orang kaya. Intinya semua golongan komunitas sosial itu dipotret di dalam kitab ini.
Jadi hadis-hadisnya sudah ada sejak zaman dahulu, 14 abad tahun yang lalu. Cuma dihimpun oleh beliau ini. Jadi menarik ini, dipotret melalui sikap Nabi dengan kumpulan-kumpulan sosial tertentu. Kita mulai dari keluarga. Atau bisa kita terjemahkan seni interaksi Rasulullah SAW, bagaimana Nabi menjalin hubungan dengan keluarga dan juga lingkungannya. Ya, para jamaah rahimakumullah, tentunya sebelum kita membahas inti dari kitab ini, nanti mudah-mudahan hari ini kita sudah masuk ke inti materinya, yaitu sikap Nabi terhadap para istri. Saya pun perlu untuk membaca ulang ini. Kita perlu ngecek Nabi Muhammad itu interaksinya kalau pagi dengan para istrinya seperti apa, kalau sore seperti apa, malam seperti apa, dengan kondisi Rasulullah istrinya banyak. Bagaimana itu Rasulullah mengatur kehidupan bagi yang istrinya banyak, melihat Rasulullah bagus. Yang istrinya satu, pokoknya ya paginya seperti apa dengan istri, sorenya seperti apa. Tapi sebelum kita bahas itu, para jamaah rahimakumullah, tentunya nggak afdol nih kalau kita membaca kitab itu tidak membaca bagian awal, muqaddimahnya, pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pengantar, intinya sebelum masuk ke sikap Rasulullah dengan keluarganya tadi, kita melihat bagian awal dulu. Kenapa kita ini perlu membaca sirah? Sirah ini kenapa Pak? Sirah ini bahasa saat ini bisa terjemahkan riwayat hidup, CV, riwayat hidup Nabi, supaya kita bisa mengikuti. Karena Rasulullah SAW adalah al-qudwatul hasanah. Rasulullah adalah teladan yang baik. Rasulullah adalah teladan yang baik. Apa dasarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Laqad, demi sungguh. Jadi kuat sekali. Sudah demi, pasti, sungguh lagi. Lakum, bagi kalian, kana pasti, fi Rasulillah, pada sosok Nabi Muhammad SAW utusan Allah, uswatun hasanah, ada teladan baik. Bagi siapa ini? Kalau kita orang yang beriman, jamaah rahimakumullah, kalau panjenengan, saya tanya Pak, ibu-ibu juga saya tanya misalnya, meskipun ibu-ibu juga meneladani Nabi dari sikapnya sebagai manusia yang luar biasa, sikap umumnya. Kalau secara khusus ibu-ibu melihat para istri Rasulullah. Kalau saya tanya panjenengan yakin nggak Pak bahwa Nabi Muhammad itu teladan bagi kita? Yakin ada teladannya? Kalau pertanyaan ini saya pindah, saya tanyakan kepada orang kafir, yakin tak sampai niku bahwa Nabi Muhammad itu adalah dirinya itu teladan? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya bisa jadi enggak, sangat mungkin enggak, kemungkinan besar enggak. Apalagi mereka yang tidak mempelajari sosok Nabi Muhammad sebagai the best leader, sebagai pemimpin terbaik dunia. Itu mereka yang masih belum kaji secara objektif, bisa jadi enggak, mereka itu enggak beriman, kan gitu Bang. Tapi bahwa keadaan Nabi sebagai teladan itu sya'nuhu dzalika, seperti itulah adanya. Quran sudah mengatakan demikian. Orang-orang kafir tidak mengakui itu. Kenapa? Karena mereka ya tidak menyelami, tidak mempelajari sirah, apalagi mereka itu jelas-jelas tidak beriman kepada Nabi Muhammad, nggak mengakui Muhammad sebagai Nabi. Ya bagaimana bisa melihat ada sosok teladan pada diri beliau? Tapi bagi kita, makanya di sini tegaskan, bagi siapa ini Nabi Muhammad itu sebagai teladan adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kalau orang kafir yang nggak meyakini, nggak ada itu hari kebangkitan, ya nggak bisa, nggak nyambung. Yang merasa, meyakini, mendapatkan, membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah teladan adalah mereka yang berharap Allah, orientasi hidupnya adalah Allah, dan yakin ada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan ingat Allah, banyak ingat Allah. Nyambung nih Pak. Kalau ingat Allah pasti mestinya ingat Nabi, dan mau
atau mendapati Nabi sebagai sosok teladan. Ini katanya Imam Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimah aslun kabir. Ini adalah dasar kuat, dasar besar fit ta'assi bi Rasulillah, di dalam mengikuti Rasulullah, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwali, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam semua kondisinya. Gitu ya. Sehingga Rasulullah disebut al-musulul a'la, teladan ideal, teladan ideal. Kemudian jamaah rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan tadi, kitab ini memotret Nabi Muhammad min haitsu kaunihi imaman, sebagai seorang imam. Imam bisa kita terjemahkan imam sholat, juga bisa imam pemimpin. Wa qadiyan, Rasulullah itu juga seorang qadi. Qadi itu yang memutus perkara. Yang ono masalah diputuskan secara bijak, itu Rasulullah pandai. Hakiman, menghukum. Ya. Muslihan, orang yang memberikan solusi perbaikan. Mualliman, sebagai guru. Ya. Murabbiyan, sebagai pendidik. Zaujan, sebagai suami. Ya. Aban, sebagai ayah. Mudiron, sebagai direktur, pemimpin perusahaan. Qaidan, sebagai pemimpin. Qaid itu lebih ke pemimpin gerakan. Ya. Amilan, bahkan sebagai amil. Amil itu apa? Amil itu sebagai pekerja, karyawan. Itu Nabi Muhammad. Intinya Nabi Muhammad itu sosok teladan bagi semua profesi, gitu ya. Bahkan anak yatim pun Rasulullah juga yatim, gitu ya. Anak-anak yatim meneladani siapa ini, kasihan mereka kayak kehilangan arah, kehilangan orang tua itu adalah sosok yang menopang kehidupan anak. Tapi ini ada anak nggak punya orang tua, meneladani siapa? Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah yatim, bahkan dijuluki al-aitam, bapaknya anak-anak yatim. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini intinya jamaah rahimakumullah, semua pokoknya semua profesi termasuk pengusaha, pedagang, ada pada diri Rasulullah SAW. Ini yang luar biasa, sehingga Rasulullah dijuluki al-insanul kamil, manusia sempurna. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, sang penyusun merinci, mengapa sih kita ini perlu meneladani Nabi? Mengapa kita ini perlu meneladani Rasulullah SAW? Saya akan sebutkan sekilas nih, karena waktu ya, ini mukaddimah saja, pengantar. Pertama, jamaah rahimakumullah, hayatuhu hayatu akmalin nas. Kehidupan Nabi itu adalah kehidupan manusia yang paling sempurna. Lah, kita mau meneladani siapa kalau tidak kembali kepada yang sempurna, yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dulu Pak, zaman saya masih mahasiswa, suka banget merasa keren kalau mengutip kutipan-kutipan dari orang-orang barat, filsuf-filsuf Yunani, orang-orang barat semacam-macam. Semakin dewasa itu saya merenung, sebenarnya sebaik-baik kutipan itu lihat hadis Nabi. Karena sudah pasti wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Kalau kita mengutip dari kutipan Arab, mereka kan Inggris semua, keren. Tapi kebenarannya nggak bisa dibandingkan dengan kebenaran sadaqah Rasulullah, benar sabdanya Rasulullah SAW. Kemudian kenapa kita meneladani Rasulullah? Ta'atan li amrillah, karena bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian ada ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Kenapa? Antusibahum musibah, antusibahum fitnah, nanti akan muncul fitnah. Sekarang ini jamaah rahimakumullah zaman fitnah. Semakin kita akhir zaman, semakin fitnah itu merajalela. Fitnah dalam bentuk apapun. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat ini, fitnah itu akan menimpa orang-orang yang jauh dari meneladani Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya li'ismatillahi lahu, karena Allah Subhanahu wa taala melindungi
Nabi Muhammad SAW minaz zalal, dari penyimpangan, ya, dari penyimpangan. Walau waqa'a minhu khata' lam yuqra alaihi. Andai terjadi kesalahan itu tidak diakui. Maksudnya Nabi itu sudah dari sononya itu maksum. Tidak mungkin terjerumus dalam dosa. Lah kita masa meneladani seseorang yang berdosa? Ya pastinya kita ini meneladani sosok yang terhindar dari dosa. Fi hayatihi al-ibar, di dalam kehidupan Nabi itu semua sisinya, semua aspeknya, semua usianya itu ada ibar, ada pelajaran-pelajaran yang perlu diungkap. Ada pelajaran diungkap. Ma yata'allaqu bitauhid, baik yang kaitannya dengan tauhid atau akhlak, suluk, hadihi, metodenya Nabi, ya, sobrihi, bagaimana Rasulullah itu sabarnya dalam dakwah, kemudian termasuk bagaimana ketika berhadapan dengan orang-orang jahat, orang-orang yang batil, orang-orang yang kafir. Itu perlu kita ambil keteladanan. Al-iqtida bin Nabi syaratul falah wan nasr. Meneladani Nabi itu syaratnya kita akan menggapai sukses dan kemenangan. Kalau seseorang itu nggak meneladani Nabi, dia nggak akan mendapatkan falah. Napa falah nih Bapak Ibu? Falah itu sukses yang ukurannya itu bukan hanya dunia, sukses yang ukurannya itu sampai akhirat, itu falah. Kalau di dalam dunia akademis, di sekolah, di kampus, itu biasanya kalau ujian itu bahasanya begini, bitaufik wan najah. Najah itu ya sukses. Semoga kamu beruntung dan najah. Sukses itu maksudnya lulus ujian kamu. Tapi pertanyaannya Pak, apakah orang yang lulus ujian, bahkan yang cum laude, yang terbaik lah nilainya, apakah jaminan bahwa hidupnya sukses? Belum tentu. Jadi najah itu ternyata dalam Al-Quran tidak ada ayat mengungkapkan sukses pakai kata najah. Jadi najah itu hanya sebatas lulus kuliah gitu aja. Dunia sukses, kaya, sukses usahanya, itu najah. Tapi kalau kita berbicara kata ini falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau mau sholat, sukses Anda. Suksesnya bukan hanya di dunia sampai akhirat. Jadi kuncinya kita bisa sukses hidup kita di dunia dan akhirat itu adalah mengikuti Rasulullah SAW, meneladani Nabi. Termasuk nasr, mendapatkan kemenangan, itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian jamaah rahimakumullah, an-nabiyyu qudwatun fi kulli ahwali. Nabi itu teladan di semua keadaan beliau. Sebagai rojul itu secara usia itu orang usia 40-an tahun. Orang itu kalau sudah 40-an tahun, ijik maksiat, dikhawatirkan meninggalnya nggak baik. Rujulah, orang yang sudah matang kelaki-lakiannya. Kemudian bagaimana Rasulullah sudah matang, diangkat sebagai nabi, menerima wahyu, begitu ya. Kemudian Rasulullah berdakwah, Rasul sebagai suami, sebagai saudara, sebagai teman, bagaimana Rasulullah dengan para sahabatnya, Rasul sebagai hakim, sebagai pemimpin, dan seterusnya. Semuanya ada potret keteladanan bagi kita. Sampun, ini intinya harus kita orang beriman itu mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW untuk kita jadikan kaca kita, muhasabah kita. Membaca sirah itu kayak melihat kaca ini Pak. Oh si mencong kopian nih dilurus no, saya harus seperti ini gitu. Kira-kira begitu ya. Nah para jamaah rahimakumullah, selanjutnya niki menarik Pak. Sebelum kita melihat secara rinci kejadian-kejadian, pengalaman atau sejarah hidup Nabi, kita perlu memahami bahwa perbuatan Nabi itu ada 4 macam. Supaya kita nanti tahu, Nabi itu bukan malaikat, tapi Nabi itu manusia seperti kita, yo mangan, yo ngombe, yo jalan ke pasar, tidur, mandi dan seterusnya. Mana dari yang dilakukan Nabi itu yang perlu untuk kita teladani, mana yang yaitu manusia biasa. Tidak harus seperti itu gitu. Bukan berarti kalau nggak seperti itu kemudian bid'ah misalnya, masuk neraka misalnya kayak gitu.
Nah, kita lihat apa saja 4 itu. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, al-qismul awal, bagian yang pertama adalah al-af'alul jibiliyah. Apa nggih macane jibiliyah tanam? Jibiliyah, ya, yaitu perbuatan yang sifatnya tabiat, naluri atau bawaan. Al-afalu shadira, perbuatan yang muncul dari Nabi bi'atibarihi basyara. Karena Nabi adalah seorang manusia. Yang namanya manusia itu ya makan, ya minum, ya ke pasar gitu ya. Nah, dan tidak ada kaitannya dengan risalah, tidak ada kaitannya dengan Nabi sebagai seorang Rasul. Contohnya apa? Gerak, kemudian berdiri, duduk, jalan, makan, minum, tidur. Ini semuanya nggak berkaitan dengan perintah juga larangan, gitu ya? Nggak berkaitan dengan perintah dan juga larangan. Kecuali idza wazaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah itu terbiasa melakukan itu alaihatin maksuso, pada kondisi tertentu. Misalnya tidur, Pak. Tidur itu ya semua manusia itu ya tidur gitu ya. Semua manusia itu tidur. Ini masih belum ada pesan wajib atau larangan dalam tidur dan bangun ini. Kecuali kalau Rasulullah membiasakan cara tertentu di dalam tidur. Seperti apa? Seperti naumihi ala syakil aiman. Rasulullah tidur pada kondisi miring ke kanan. Seperti kalau orang sudah ditaruh di kufur. Maka yakhruju minal ibahati ilal istihbab. Perbuatan tidur aslinya ya semua manusia tidur, tapi karena Rasulullah biasa melakukan demikian cara tidurnya, jadilah yang dilakukan Nabi ini menjadi istihbab, dianjurkan. Gitu nih. Dari asalnya sesuatu yang tabiatnya manusia ya turu, cuma cara tidurnya Nabi kok seperti ini, maka ini menjadi anjuran. Perlu kita lihat kitab. Dari potret itu kita lihat, oh gitu ya caranya Nabi untuk tidur itu. Sampai dikaji sekarang, Mbak. Sekarang kajian banyak dokter-dokter yang saya senang mengungkap kebiasaan Nabi itu kemudian dikaji secara medis. Oh ini ternyata menyehatkan cara seperti ini. Rasulullah nggak pernah makan malam hari di atas habis sisa makan apalagi yang karbo yang gitu. Rasulullah nggak melakukan itu. Ternyata itu cara seperti itu menyehatkan. Nah itu bagus. Nah ini dari makan yang biasa menjadi makan yang Rasulullah biasa melakukan seperti itu, ternyata itu disimpulkan oleh para ulama menjadi mustahab, menjadi dianjurkan. Gitu ya. Kemudian wa kadzalika idza warada qaulun, juga kalau ada ucapan Rasulullah yang yahutsu, menganjurkan melakukan satu perbuatan tertentu, maka dia menjadi mustahab, dianjurkan. Napa misalnya, Pak? Tanaffus fi syarab salasan. Makan minum tadi kita memahami itu adalah perbuatan jibiliyah, perbuatan tabiatnya manusia itu makan minum. Tapi karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa bernafas atau makan dengan tangan kanan. Nah, maka cara makan dengan kanan ini menjadi dianjurkan karena Rasulullah menganjurkan demikian. Gitu ya, ini yang pertama. Kita perlu memahami ada perbuatan Nabi yang sifatnya tabiat, boleh-boleh saja semua manusia melakukan itu, tapi karena Rasulullah ada cara khusus Rasulullah melakukan, jadilah itu menjadi sunnah, jadi anjuran. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, perbuatan macam yang kedua, al-af'alul jariyah, perbuatan Nabi yang sesuai dengan adat kaum, kebiasaan kaumnya. Mimma lam yadulla dalilun ala irtibad bisyad, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Kita lihat contohnya apa? Contohnya adalah al-umur allati tata'alaku bil libas, hal-hal yang kaitannya dengan pakaian. Kalau bangsa Arab pakaiannya apa, Pak? Jubahan, kira-kira gitu nih. Enggak sarungan, enggak ada sarungan sana. Jubahan. Maka ini kembali kepada adat negeri itu, kebiasaannya demikian. Lihatlah, oleh karenanya Nabi tidak merubah cara berpakaiannya
dari sebelum menjadi nabi sebelum menjadi nabi. Sebelum Rasulullah menjadi nabi, ya wong Arab ya jubahan ngono kuwi. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, nabi juga tetap jubahan. Maka kita ndak perlu terus fanatik terus mengatakan lek jubahan iku sunnah misalnya mboten. Ini demikianlah al-af'al sesuai dengan adab. Bukan berarti kita melihat sebaliknya misalnya oh nabi itu jubahan berarti lek sarungan bid'ah. Karena Nabi Muhammad nggak pernah sarungan. Ini yang mengatakan begini yaitu bid'ah itu sendiri. Jadi jamaah rahimakumullah la yuqalu nggak bisa dikatakan inna tabatahu fiha sunnatun. Mengikuti Nabi di dalam cara pakaian itu adalah sunnah. Ya, tidak dikatakan demikian pada dasarnya karena ini adalah urusan yang sesuai dengan adat yang berlaku waktu itu. Sama dengan ibu-ibu di sana zaman itu nggak ada mukena bu. Bukan berarti kemudian kalau mukenaan begini kemudian bid'ah. Wadan intinya adalah menutup aurat. Kemudian yang ketiga jamaah rahimakumullah af'aluhu khassabihi, perbuatan Nabi yang khusus untuk Nabi saja. Maka perbuatan yang kategori ketiga ini la uswata bihi fiha, nggak perlu kita mengambil teladan. Karena ini khusus untuk Nabi saja. Gitu nggih. Napa contohnya, Pak? Al-wisal fisyam, poso bendino. Wa jam'uhu baina aktsar min arba' niswah. Rasulullah poligami lebih daripada 4. Ini khusus untuk Nabi. Maka tidak ada kemudian bapak-bapak nikah lebih dari 4 kemudian sunnah Nabi. Ulama sudah menyatakan ini adalah khususiyat, hal-hal khusus Nabi. Nikahul mauhubah bila mahar. Rasulullah pernah menikahi seorang perempuan yang dihibahkan kepada beliau tanpa ngasih mahar. Itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Semua umatnya nikah harus bayar mahar. Ini yang ketiga ya. Jadi nggak ada teladan pada perbuatan Nabi yang ketiga ini karena khusus. Yang keempat yang terakhir adalah al-fi'lu ta'abbudi. Perbuatan Nabi yang sifatnya ta'abbudi, ibadah. Nah, ini adalah yang dilakukan Rasulullah ta'abbudan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah jamaah rahimakumullah kita harus banyak mengambil meneladani Nabi dalam urusan ibadah, bahkan wajib. Bagaimana caranya Rasulullah ibadah kita ambil di sini. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Termasuk ketika Rasulullah melarang sesuatu dalam ibadah, kita juga harus mengikuti larangan Nabi. Ini 4 perbuatan Nabi sebelum kita melihat sirah Nabi supaya kita nanti memahami oh ini masuk yang kategori yang mana ini. Yang pertama apa nih Pak? Perbuatan Nabi yang sifatnya tabiatnya manusia makan, minum dan seterusnya, semua manusia begitu. Kecuali kalau Nabi melakukan sesuatu makan, minum, misalnya tidur dan seterusnya, yang Rasulullah biasa melakukan itu jadilah sunnah. Yang kedua tadi apa? Perbuatan Nabi yang sesuai adat, sarungan, jubahan tadi. Ini tidak masuk dalam sesuatu yang harus kita ikuti. Ya. Kemudian yang ketiga adalah khusus Nabi. Tidak ada keteladanan di situ, karena ini khusus Nabi. Dan keempat adalah perbuatan Nabi sing bangsa ibadah. Pun ini insya Allah sebagai muqaddimah ya kita sebelum masuki ke sirah. Nah jamaah rahimakumullah kita akan masuk saya ambil satu saja karena waktunya terbatas nih. Kita mulai dari bagaimana Rasulullah seni interaksinya bersama keluarga. Dalam hal ini adalah istri. Suwar min hayatin Nabi az-zawjiyah. Potret kehidupan Rasulullah bersama istri. Nah, kita perlu memahami dulu. Istrinya Nabi niku pinten, Pak? Standar. Banyak. Jumlahnya semuanya adalah 11. Total semua adalah pinten? 11. Yang ditinggal wafat adalah 9. Siapa itu 9? Ada di dalam kitab napa niku Aqidatul Awam. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Hindun wa Zainabun Juwairiyah. Ini 9 istri yang ditinggal
wafat oleh Nabi. Berarti ada 2 yang wafat sebelum Nabi. Siapa itu? Siti Khadijah diantaranya. Nah ini Khadijah dan juga Zainab bintu Khuzaimah. Intinya dari sekian istri Rasulullah SAW itu Rasulullah hidup bersama mereka hayatan sa'idah, bahagia, kehidupan yang baik. Tumasil tatbiqan, yang bisa menerapkan pesan dari ayat ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kaum muslimin yang beriman dengan Al-Quran membaca ayat ini kena perintah ini, Pak. Kalian harus bermuasyarah, berhubungan dengan ma'ruf kepada istri. Ma'ruf niku napa? Kalimatun jami'atun, sebuah kata yang mencakup segala bentuk kebaikan dari aspek ucapan, perbuatan sampai juga perilaku. Enggak meso, enggak ngumpat istri, nopo malih mukul, itu berarti enggak ma'ruf KDRT. Apalagi mukul wajah, ini sudah jelas sesuatu yang terlarang. Ma'ruf itu baik dari ucapan, tindakan, akhlak, perbuatan, memberikan kewajiban nafkah zahir batin dan seterusnya. Itu potret kita siapa? Kita ngaca kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat. Wan Nabi SAW ini lagi, Rasulullah itu adalah teladan kita dalam hal ini, interaksi dengan para istri. Karena Rasulullah menyampaikan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus untuk terhadap istrinya. Ahli itu kadang sering terjemahkan istri. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istrinya. Nah, jadi kita meneladani Rasulullah SAW dalam sikap kepada istri. Bapak-bapak ya. Nah, bagaimana itu jamaah rahimakumullah, kita lihat rincinya. Karena Rasulullah SAW yahrusu ala mujalasati zaujatihi wa mu'annasatihinna kull yaum. Rasulullah sangat biasa untuk mujalasah, duduk ngajak bicara istrinya, kemudian menghibur mereka setiap hari. Nah, kita masuk ke dalam hadis, Pak. Jadi ini kita otomatis membahas hadis juga membahas sirah, gitu ya. Ibnu Abbas meriwayatkan karena Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah itu sikapnya, interaksinya kepada istri pagi dan sore yang kita baca ini. Idza shallat subuh, kalau sholat subuh, jalasa fi musalla, habis sholat subuh duduk di musallanya, di tempat sholat subuhnya. Jamaah subuh, jenengan jamaah subuh di Masjid At-Taqwa, duduk di sini, enggak langsung pulang. Wa jalasan nasu haulahu, orang-orang juga duduk di sekitar Rasulullah. Jadi Rasulullah berinteraksi secara langsung dengan para jamaah. Nah, begitu setiap Rasulullah sholat itu sampai Rasulullah bisa tahu mana si fulan kok nggak ikut jamaah dan seterusnya. Itu salah satu hikmahnya sholat jamaah di masjid. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, setelah sholat syuruk, yadkhulu ala hisaiba, Rasulullah menemui para istrinya imro'atan. Istri beliau yang banyak tadi satu persatu, Pak, ditemui. Yusallim alaihinna, mengucapkan salam, assalamualaikum, menyapa, ya apa kabar dan seterusnya. Wa yad'ulahunna, didoakan oleh Rasulullah satu persatu itu. Fa idza kana yaumu ihdahuna kana indaha, kalau ada siapa dari 9 tadi misalnya ya, yang Rasulullah jadwalnya di istri yang ketiga, maka sore harinya Rasulullah menetap. Nanti ada hadisnya juga yang mana bahwa Rasulullah giliran ini nggak akan bertemu kecuali sampai yang 9 selesai, baru kembali kepada istri yang pertama, begitu seterusnya. Nah, ini untuk yang poligami ya. Jadi kesimpulannya, fa fi kulli yaumin ma'a awwalin nahar, setiap hari ya, di awal siang atau dari pagi tadi, lahu murur, Rasulullah melewati, menemui satu persatu istrinya untuk mengucapkan salam dan doain. Ya. Bagaimana kalau siang, akhir siang atau sore hari? Wa fi akhirin nahar, di akhir siang hari, yujalisu jalsatan, Rasulullah juga menemui lagi, duduk
bersama mereka, ngobrol, menghibur mereka. Fa'an Aisyah, dari Siti Aisyah, karena Rasulullah SAW, Rasulullah itu idan sorofa minal asri, kalau selesai sholat asar, dakhala ala nisaihi, menemui para istrinya, fayadnu min ihdahinna, mendekati pada salah satunya yang dapat yang giliran. Okay? Nah, ini maksudnya mendekati itu min ghairi jima, tanpa berhubungan. Ya, jadi takbil, mencium istrinya, ya, kemudian bersikap sayang kepada istrinya tanpa berhubungan, karena ini berarti waktu sore gitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, dengan ini intinya hadis yang ini sama, ini juga sama. Dari ini kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah itu membuat para istrinya nggak merasa kehilangan. Paginya ditemui gitu ya, sorenya juga ditemui, nggak merasa kehilangan. Sekarang mari kita lihat fenomena zaman sekarang. Banyak orang, para suami itu yang paginya itu nggak berinteraksi dengan istrinya, nggak menyampaikan salam, nggak menyapa. Sorenya pulang kerja juga sudah sibuk dengan HP, nggak menyapa istrinya, apalagi nggak ada sikap sayang kepada istri. Nah, ini kita mengajak ya, luar biasa. Kalau kita meneladani bagaimana Rasulullah pagi dan sorenya terhadap istri, ini luar biasa. Itu jamaah rahimakumullah. Sebentar, ini saya simpulkan karena ini ya, intinya ini la yantahi ilal mar'atil ula illa fitis'in. Rasulullah giliran itu sampai tuntas semua ya, gilirannya. Kemudian nah, ini terakhir. Jadi jamaah rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran betapa suami itu wajib mengkhususkan waktu untuk interaksi bersama istrinya, untuk simak hadithiha, mendengarkan curhatan istri, menghiburnya. Nah, karena betapa banyak para istri itu yang kemudian mengadukan masalah ini karena kurang perhatian, karena sibuk dengan pekerjaan sehari semalam, pulang-pulang kemudian sudah tidur dan seterusnya ya. Rasulullah tidak demikian, masya Allah. Apalagi sekarang ini dengan adanya handphone ini, orang sudah kurang, tidak seperti zaman kita dulu belum ada handphone ya. Interaksi dengan istri itu bagus. Nah, pertanyaannya jamaah rahimakumullah, kalau sekarang ini bagaimana ketika seseorang itu memang kondisinya itu jauh dari rumah, Pak? Ada orang itu yang nggak setiap hari ketemu istrinya. Nah, maka ini handphone ini jadi media kita untuk melakukan percakapan. Kita bisa video call dan seterusnya, menyapa, itu memberikan dampak yang luar biasa. Itu insya Allah jamaah rahimakumullah yang bisa kita ambil. Ini saya kutip satu pelajaran, yaitu seni interaksi Rasulullah SAW di keluarganya diawali dengan kepada istri. Setelah ini nanti di kajian-kajian berikutnya ada anak sebagai ayah, sebagai suami dan seterusnya. Monggo, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ada 7 menit. Monggo. Nggih, monggo. Ustaz Ismail. Saya mau bicara soal istri Rasulullah ini, kalau tidak utuh menjelaskannya, ini akan menimbulkan kesan. Apalagi zaman sekarang ini yang gender, istri 9 itu kan Rasulullah nikah laki itu setelah dengan Khadijah 10 tahun. Jadi karena sebenarnya kan kesannya Rasulullah itu sepakat. Yang kedua, jadi 10 tahun setelah dengan Khadijah, nah itu baru menikah. Jadi dan menikah itu memang lebih dari ketentuan sampai 9
semua 9 itu bukan gadis, jaga-jaga yang sudah. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk merakit ukhuwah. Karena salah satu keberhasilan Rasulullah itu merukunkan warga Arab atau bangsa Arab yang sementara. Nah, cara Rasulullah itu dengan mengambil suku dari berbagai suku itu artinya untuk membangun tali silaturahim di antara suku. Dengan kata lain gini ceritanya. Ini saya bertanya juga sama Ustaz. Apakah betul Rasulullah kita itu dalam rangka untuk membangun soliditas kesukuan? Dengan kata lain, apa betul motif Rasulullah kita itu bukan karena sahabat? Bukan karena sahabat. Karena tadi untuk membangun itu saja. Dan namun ini memang perlu ditambahkan. Karena ini biasanya dipakai untuk titik tujuan yang tidak baik. Betul. Assalamualaikum. Nggih, Masya Allah, jazakumullah khairan. Leres saya juga sangat setuju. Itu nek bahas masalah poligaminya Nabi memang pasti ada tambahan jelasan itu. Memang di sini tidak dijelaskan, yaitu ada tuduhan dari orang-orang orientalis, orang-orang yang benci Nabi bahwa Nabi Muhammad itu dituduh sebagai rojulun syahwaniyun, manusia bongso syahwat. Menikah kok sampai sekian banyak. Nah, yang disampaikan Pak Ismail tadi leres bahwa Rasulullah itu menikah itu di usia yang seingat saya mendekati 50 ngaten. Artinya seandainya Rasulullah itu menikahnya adalah karena dorongan syahwat, mestinya menikahnya di usia 30-an tahun poligaminya. Dan betul memang di hikmahnya itu adalah karena yang dinikah oleh Rasulullah adalah orang-orang dari pemuka kaum yang ketika Rasulullah menikahinya maka akan berdampak pada dakwah Islam ke kaum ini, merajut persatuan dari bangsa tadi. Jadi itu demikian memang bahwa Rasulullah bukanlah rojulun syahwani, bukan manusia bangsa syahwani. Intinya poligami itu adalah diperbolehkan, tapi ibarat panjenengan naik pesawat itu pintu darurat. Pintu darurat. Jadi boleh, dan itu bisa menjadi solusi memang syariat poligami, tapi dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu. Insyaallah ngaten nggih. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan ada yang apakah semua yang berkata itu juga merupakan sunnah? Saya contoh yang tadi yang masalah budaya memakai baju. Kita kan pakainya sarung sama ya. Apakah kalau kita pakai gamis merupakan sunnah juga atau pakai sarung dengan itu juga merupakan sunnah? Iya, Masya Allah. Niki berarti masuk ke kategori kedua tadi, perbuatan Nabi yang berkaitan dengan uruf atau kebiasaan adat kaum, masalah pakaian. Kecuali ketika Rasulullah itu mengucap, saya suka warna putih, maka Rasulullah ketika mengucap ini menjadikan ada anjuran untuk kita itu pakai baju putih. Nah, itu saja. Tapi ketika Rasulullah tidak mengucap itu, ya berarti ini kembali kepada uruf tadi itu. Bukan berarti kemudian nek gawe jubah berarti sunnah, nek gawe sarung bid'ah misalnya buatan itu. Insyaallah ngaten nggih. Terakhir dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya, sudah setingkat Nabi, tapi kok masih bisa kena fitnah ya? Masih percaya gitu loh, maksud saya, difitnah orang Madinah waktu itu. Waktu perang, ya Pak Ustaz kan perang kan. Waktu perang istrinya Nabi itu kalungnya hilang. Nah yang itu
sehingga pasukan yang lain itu sudah berangkat pulang. Akhirnya istrinya Nabi itu ketinggalan sendiri. Nah, begitu dia duduk bersandar di batu, ketemu sama petugas atau pasukan, salah satu pasukannya Nabi yang punya tugas menyisir. Akhirnya bersamalah mereka berdua diajak pulang. Nah, istri Nabi itu dinaikkan unta, sedangkan pasukan itu yang numpun untanya sampai di Madinah. Nah, begitu di Madinah ada banyak makamannya. Loh, kok berduaan? Nah, makanya timbul fitnah. Fitnah itu menyebar satu Madinah. Akhirnya Nabi lah juga itu fitnah. Akhirnya istrinya dikembalikan ke bapaknya atau orang tuanya. Kenapa kok tidak ditanya langsung, terus percaya sama istrinya, jadi tidak ada masalah. Gimana Pak Ustaz? Iya. Masya Allah, ini pertanyaan jeli nih dari Putri, Masya Allah. Jadi satu hal yang perlu kita pahami dari kisah ini menunjukkan bahwa betapa Nabi itu adalah manusia biasa. Gitu. Manusia biasa, Nabi itu juga nisyan, lupa manusia itu kalau nggak dapat informasi dari malaikat Jibril ya pada dasarnya belum tahu gitu. Dan Rasulullah itu juga punya emosi dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah kalau kita lihat di Abasa wa Tawalla itu Rasulullah juga diingatkan sama Allah gitu. Standarnya umumnya manusia itu nggak salah loh itu, tapi karena Nabi Abasa wa Tawalla berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum itu menjadi sebuah keliru bagi sosok seorang Nabi. Jadi ini kita fakta di sejarahnya demikian, tetapi kita bisa mengambil pelajaran diantaranya betapa Nabi Muhammad itu juga adalah manusia yang juga difitnah, yang juga dianggap salah dan seterusnya. Tetapi itu tidak kemudian sampai kepada hal dicela karena apa nggih? Jadi Rasulullah itu manusia, ininya kalau kita membahas Nabi sebagai sosok manusia adalah manusia seperti kita yang juga sakit dan juga lupa dan seterusnya, tetapi tidak sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Misalnya Rasulullah itu sampai apa sih nggih? Sakit yang kemudian sampai niku juga Israiliyat, Nabi yang kemudian sakit sampai ditinggalkan oleh umatnya karena bau, karena sakitnya sangat parah yang membuat orang-orang menghindar, itu juga berita yang tidak benar. Jadi sakit sebagaimana kita umumnya manusia sakit, lupa sebagaimana kita, tapi tidak sampai membuat beliau itu sisi kemanusiaannya itu sampai membuat beliau itu derajatnya turun ya, sampai terhina mboten. Insyaallah ngaten Putri nggih. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Sampai ketemu lagi insyaallah di pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.